Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berbicara mengenai hukum Hooke, apakah adik-adik mengetahui bahwa pada sebuah pena itu terdapat pegas, kemudian pada sebuah motor itu juga terdapat pegas yang bernama suspensi. Nah, kemudian contoh lain lagi, pada kasur. Nah, pada kasur itu juga terpasang rangkaian pegas. Nah, apa sih gunanya pegas itu? Pegas itu sangat membantu sekali kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada motor itu berfungsi untuk meredam gerakan apabila bermotor pada jalan yang rusak. Nah, kemudian kalau pada kasur tersebut itu untuk memberikan gerakan berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga bunyi hukum Hooke jika suatu pegas ditarik, jika gaya ditarik oleh sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka perpindahannya akan sebanding atau berbanding terbalik dengan perubahan gayanya. Nah, jadi bunyi hukum Hooke itu yaitu jika gaya ditarik oleh sebuah pegas. Nah, gaya ini adalah dorongan dari pegas itu sendiri. Nah, elastisitas bahan di sini artinya suatu bahan tersebut sudah mencapai batas elastis, yaitu disebut dengan plastis. Nah, sehingga secara matematis dituliskan bahwa hukum Hooke itu adalah F sama dengan min K dikali delta X, di mana F ini adalah gaya tarik pegas, yaitu satuannya Newton. Kemudian K ini adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah perubahan tanya pegas, satuannya meter. Nah, di sini mengapa bernilai negatif atau minus? Karena gaya tariknya itu berlawanan dengan arah pegas. Nah, mengenai konstanta pegas tersebut ini ada istilah yaitu rangkaian pegas. Nah, rangkaian pegas itu sendiri terbagi menjadi rangkaian pegas seri, rangkaian pegas paralel, dan rangkaian pegas campuran atau gabungan. Yang pertama itu rangkaian pegas seri. Nah, pada rangkaian pegas seri ini, apabila dua buah pegas atau lebih disusun secara seri, maka akan memiliki nilai konstanta pegas sebagai berikut. 1 per Kp untuk seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dengan hingga 1 per Kn. Kemudian untuk rangkaian pegas paralel itu rangkaian pegas paralel itu apabila ada dua buah pegas atau lebih yang disusun secara paralel, maka nilai konstanta pegasnya menjadi
Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah hingga Kn. Nah, bagaimana gambar susunan rangkaian pegas seri dan paralel ini? Seperti ini. Nah, jika diberikan massa, daya tariknya ke bawah, kemudian ada ditambah lagi pegas, ini disebut dengan rangkaian pegas seri, ada K1, K2, atau juga bisa ditambah lagi pegasnya yaitu menjadi K3. Nah, kalau untuk rangkaian pegas paralel itu pegasnya disusun secara paralel K1, K2. Nah, kemudian ada juga rangkaian pegas gabungan, yaitu gabungan rangkaian pegas seri dan paralel. Itu disebut dengan rangkaian pegas kemudian yaitu untuk rangkaian pegas gabungan. Nah, rangkaian pegas gabungan ini adalah gabungan dari rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Misal diserikan terlebih dahulu, diparalelkan terlebih dahulu, kemudian dipasang seri, ada beban di bawahnya, massa. Nah, ini disebut dengan rangkaian pegas gabungan. Jadi untuk secara matematis dituliskan bahwa rangkaian pegas gabungannya itu adalah K seri ditambah dengan 1 per K seri ditambah dengan K paralel. Nah, ini kita dapat menghitung K paralel terlebih dahulu, yaitu misal ini K1, ini K2, kemudian baru dijumlahkan dengan K seri. Selanjutnya yaitu materi mengenai energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas itu sendiri adalah energi yang tersimpan di dalam pegas untuk meregangkan suatu pegas itu sendiri. Secara matematis, energi potensial pegas itu dirumuskan EP itu sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat. Sementara untuk grafiknya sendiri, tuh grafiknya tegak lurus atau linear. Ini adalah K, sini adalah P, dan di sini adalah delta X. Baiklah, setelah kita mempelajari materi mengenai hukum Hooke, di sini kakak ada sebuah pertanyaan. Nah, apa perbedaan antara rangkaian pegas seri dan paralel? Bagaimana perbedaan gerakannya? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya? Ya, jadi perbedaan dari pegas seri itu, pada pegas seri gerakannya semakin cepat, sedangkan pada pegas paralel gerakannya semakin diperlambat. Benar sekali. Jadi pada rangkaian seri itu gerakannya itu lebih mempercepat. Kemudian sebaliknya pada rangkaian pegas paralel itu gerakannya itu diperlambat atau untuk memperlambat gerakan. Nah, sehingga kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu hukum Hooke itu bahwa jika sebuah pegas itu ditarik, maka perubahan panjang pegasnya akan sebanding atau berbanding lurus dengan gaya tariknya. Kemudian pada rangkaian pegas ini terdapat beberapa macam, yaitu rangkaian pegas seri, rangkaian pegas paralel, dan rangkaian pegas gabungan. Kemudian juga terdapat energi potensial pegas, yaitu energi yang tersimpan di dalam pegas itu sendiri untuk meregangkan pegas. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran ini, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya